البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada poin yang ke-15. Naam. Dan juga poin yang ke-16. Naam. Tentang syarrul bariyah wa khairul bariyah. Naam. Indahnya Mujahid, siapa sebaik-baik makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Bahwa soal nisful jawab. Indak ya Muhammad. Nah, syarrul bariyah al-kuffar wa khairul bariyah al-mu'minun. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-17. Halil kafiru ya'ishu fi hayatin thayyibah? Apakah orang kafir itu hidup pada kehidupan yang baik? Pertanyaan ini akhwanifillah penting untuk kita tahu sebenarnya bagaimana sih kehidupan orang-orang kafir. Karena banyak manusia tertipu dan terkecoh dengan gaya hidup mereka. Seakan-akan mereka ini adalah orang yang masya Allah, hidup di dunia begitu nyaman. Bahkan kaum muslimin banyak yang mata-matanya terbelalak dan terarah kepada mereka. Kagum dengan kehidupan orang-orang kafir. Ini menunjukkan ketertipuan. Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kita kaum mukminin, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai menipu kalian keadaan orang-orang kafir yang mereka berbolak-balik di negeri-negeri. Dalam artian kemajuan orang kafir, tersebarnya mereka, kemudian glamornya hidup mereka, jangan sampai menipu kalian. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Perhiasan sedikit, kemudian tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, karena pentingnya hal ini akhwanifillah, jadi anak kecil pun harus tahu tentang apakah orang kafir itu hidup pada kehidupan yang baik, agar tidak tertipu, agar tidak kagum dengan kehidupan orang-orang kafir. Maka jawabannya La, mereka itu tidak hidup dengan kehidupan yang baik. Bahkan kalau seorang akhwanifillah tahu hakikat kehidupan orang-orang kafir akhwanifillah, maka sungguh kefakiran yang ada pada kaum muslimin, kemiskinan yang ada pada seorang muslim itu merupakan hal yang harus disyukuri tatkala masih ada keislaman padanya. Karena walaupun orang-orang kafir mereka memiliki harta yang sangat banyak, tapi kalau dia berada di atas kekafiran, maka kehidupannya sebagaimana akan dibawakan di sini. Allah Subhanahu wa taala katakan,
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir ikhwanillah hidupnya tidak enak, hidupnya tidak baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man a'rada an dzikri." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku. Nah, dan al-dzikr Al-Qur'an. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang sengsara. Walaupun manusia melihat seakan-akan mereka enak dan nyaman. Mengenai tafsir ma'isyatan dhanka, nah, sebagian ulama menafsirkan bahwasanya ma'isyatan dhanka yakni adzabul qabr, yaitu azab kubur. Nah, dikarenakan pada beberapa ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang azab akhirat. Tapi di sana ada yang berpendapat bahwasanya ma'isyatan dhanka karena lafadznya umum mencakup semua kehidupan yang dijalani oleh seorang yang berpaling dari Al-Qur'an, yang kufur terhadapnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Sya'di rahimahullahu taala. Imam Asy-Sya'di rahimahullahu taala mengatakan, wa ba'dul mufassirin yara anna al-ma'isyatan dhanka 'amatun fi darid dunya bima yusibul mu'ridu an dzikri rabbih minal humumi wal alam allati hiya 'adzabun mu'ajjal. Sebagian ahli tafsir berpandangan bahwasanya kehidupan yang sempit ini umum mencakup kesempitan di dunia, berupa perkara-perkara yang menimpa orang yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, akan tertimpa humum wal alam, akan tertimpa kegalauan, kegundahan dan sakit. Makanya kita perhatikan ikhwanillah, orang-orang kafir, walaupun mungkin dunia mereka maju ikhwanillah, tapi sungguh kehidupan mereka tidak nyaman, tidak tentram. Makanya mereka butuh obat-obatan. Butuh minum-minuman yang bisa menghilangkan akal mereka sehingga lupa kegalauan dunia. Bingung untuk mencari ketenangan, tidak tenang hidupnya. Ini sudah cukup sebagai Sebagai hukuman, menunjukkan kehidupan yang sempit, dan kita sendiri merasakan. Walaupun di depan mata kita makanan yang enak, tayyib di tangan kita, tumpukan uang yang tebal, tapi kalau kemudian hati kita sempit, hati kita galau, hati kita cemas, nyaman tidak? Tidak akan merasakan nyaman sama sekali. Tapi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dompetnya hanya terisi 1 lembar uang 1000-an, di depannya cuman ada nasi sama sambal tempe, tapi hatinya tenang, nyaman, taib, enak, beribadah nyaman, ya tidak walfin. Taib, yakin, tidak butuh obat-obatan, tidur nyenyak, bangun pun bangun segar. Karena iman. Jadi yang menjadi tolak ukur ikhwanillah bukan sekedar dunia, tapi hakikat kehidupan yang baik kembali kepada iman dan amal saleh. Dan orang-orang kafir kehidupannya sempit. Taib di dunia, yang ini merupakan azab yang disegerakan. Wa fi daril barzah, dan di alam barzakh, yaitu di alam kubur,
Ini juga apa? Diberi kehidupan yang sempit dengan disempitkan kuburnya. Disempitkan kuburnya. Baik. Dan azab yang menemani dia. Kemudian yang paling akhir adalah wa fid daril akhirah, dan di negeri akhirat. Yang ini sudah merupakan perkara yang tidak akan ada hentinya bagi orang-orang kafir. Azab yang terus menerus dan tidak pernah berhenti, bahkan semakin hari semakin bertambah dahsyat. Allah Subhanahu wa taala katakan fadhuqu falan nazidakum illa adzab. Rasakan oleh kalian, tidaklah kami menambahkan kalian kecuali azab. Nah, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dia, kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi hidupnya sempit. Nah, di akhirat akhirnya ketika dikumpulkan, nah, mereka dalam keadaan buta. Wal iyadu billah. Al jaza min jinsil amal. Sebagaimana di dunia membutakan matanya, membutakan hatinya dari apa? Membaca ayat-ayat Allah dan memahaminya, maka di akhirat pun dibutakan matanya ketika mereka dikumpulkan. Baik. Jadi mereka itu tidak hidup enak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan jalan untuk seorang bisa mendapatkan hayatan thayyibah, hayatan sa'idah, kehidupan yang bagus, kehidupan yang bahagia. Yaitu dalam firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ini ayat ikhwanillah, ayat yang hendaknya senantiasa kita ingat. Kalau kita ingat, kita ingin, kita punya cita-cita kehidupan yang bagus, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang nyaman, tentram, harus diwujudkan ini. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Siapa saja yang beramal saleh, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Beramal saleh dalam keadaan beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan kami hidupkan dia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang bagus. Kehidupan yang bagus. Nah, jadi jangan tertipu dengan keadaan orang-orang kufar. Baik, kesimpulannya berarti indahnya sedek. Bagaimana kehidupan orang-orang kufar di dunia? Hakikatnya, sengsara, kehidupan yang sempit. Apa dalilnya? Belum dihafal. Nah, baik, yang disebutkan di sini dihafal ini. Yang belum mencapai surat Thaha maka dihafal. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi ketika pertanyaannya diubah, tetap harus bisa menjawab. Nah, baik. Kehidupan orang-orang kafir, nah, kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak baik, tidak sejahtera, tidak nyaman. Maka banyak-banyak bersyukur atas nikmat Islam ya kan. Makanya Rasulullah SAW katakan, "Tuba liman hudiya lil Islam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Hadis siapa ini? Hadis man? Tuba liman hudiya lil Islam. Sungguh beruntung orang-orang yang diberi hidayah untuk berislam.
wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki kafaf. Rezeki cukup untuk kebutuhan pokoknya, bisa makan, minum. Nah, aurat tertutup. Tidak butuh muluk-muluk ikhwanifillah, karena dunia itu ditumpuk sebanyak apapun ikhwanifillah, ya akhirnya tetap kita tinggalkan. Maka ambil yang kita bisa memanfaatkan dan kita gunakan untuk bekal. Jangan menumpuk-numpuk sesuatu yang hanya akan memperberat kita ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jadikan itu sebagai simpanan. Nah, dengan mengeluarkan haknya untuk bersedekah di jalan Allah. Nah, sedekah di jalan dakwah. Nah, berinfak fi sabilillah dan seterusnya. Baik. Adapun poin yang ke-18 kita ambil pada pertemuan yang akan datang, insyaallah.